Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener di Smart Motivation malam hari ini. Saya mau sapa dulu Pak Eloy, Smart Listener yang sudah bergabung. Bapak Habil Ahmad yang bergabung melalui channel YouTube. Terima kasih sudah menyimak kami di malam hari ini. Lalu juga Bung Jai di Jakarta. Kalau berbicara mengenai apa yang dijadikan landasan untuk menghadapi apapun perubahan yang dialami, gitu, Bung Jai katakan iman. Jawaban ini hampir bisa dipastikan dijawab oleh banyak orang juga, Pak Eloy. Gitu ya. Kalau bertanya mengenai apa sih landasan kita untuk bisa maju terus, tidak terganggu dengan disruption yang ada secara cepat mungkin, hampir bisa dipastikan banyak orang akan bilang iman gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memahami itu dan tidak mendikotomikan? Kadang kan kita suka membagi dua gitu ya. Ya iman ya yang sebelah kanan, tapi kan keseharian kita di pekerjaan ya itu nggak usah dibawa-bawa lah si iman itu. Kadang-kadang kan suka begitu nih, suka membagi dua begitu ya. Bagaimana kita bisa menyikapi dengan arif ya Pak Eloy ya kondisi-kondisi seperti ini? Silakan Pak. Thank you, Mbak Uli dan Bang Jai. Thank you so much. Yes, kapan-kapan kita akan berbicara mengenai apa itu iman. Yes. Karena ada terlalu banyak definisi iman di luar sana yang sebetulnya belum tentu itu yang dimaksudkan. Oke. Bahkan di dalam pembelajaran Certified Theocentric Motivators itu biasanya saya ngajar, ada yang namanya stages of faith. Iman itu sendiri ada 7 tahapan. Dan ketika kita di level 0, kita bisa mengatakan ada iman, tetapi sebetulnya iman itu iman yang kekanak-kanakan. So, yes, iman, tetapi itu adalah kata yang begitu luas dan begitu besar, yang sebaiknya kita pelajarin sehingga iman kita itu menjadi relevan. Relevan dengan kehidupan nyata, relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan seperti tadi saya sampaikan di teaser ya, e-flyer diskusi kita ini, saya menuliskan bahwa TML practitioners itu dirancang secara khusus seperti sekolah kehidupan dan kepemimpinan. Untuk semua masyarakat Indonesia, nah ini kata kuncinya, agar tetap waras, tangguh, mau dan mampu memberi manfaat kepada dunia, relevan di tengah transformasi teknologi serta perubahan yang semakin pesat. Kan kita juga nggak mau ya menjadi orang-orang yang katanya beriman, apapun agama kepercayaannya, tetapi nggak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Karena kalau saya datang ke sebuah universitas, lalu saya berkata begini, Pak, saya ke sini bukan belajar accounting, saya tidak mau belajar IT, saya tidak mau belajar mengenai psychology, saya mau belajar mengenai bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka akan ngomong begini, maaf ya, tidak ada pelajaran itu di kampus ini. Yang menarik, Mbak Uli, bahkan kalau kita ditanya ya, kamu kegiatannya apa 2 minggu terakhir? Kalau saya mengatakan, oh saya bekerja dong, saya sibuk banget. Atau saya, selain bekerja saya tuh lagi fitness loh. Lihat nih badan saya udah mulai keren kan. Semua orang mengatakan, wow. Tetapi kalau ada seseorang yang muncul dan mengatakan, selama 2 minggu ini saya lagi berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mengasihi. Orang mengatakan, are you okay? Kenapa? Karena ini hal-hal yang bagi dunia nggak menarik, gitu loh. Tetapi bagaimana hal-hal yang katanya tidak menarik ini, itu kita mau menjadi relevan ke marketplace. That's what we do. Itu yang kita lakukan, gitu. Nah, sehingga Mbak Uli, saya itu begini ya, kenapa
TML practitioners itu lebih daripada training biasa. Karena saya ini udah menjalani profesi training itu sejak tahun 2005. Ini berarti mau 17 tahun. Nanti 10 Februari genap 17 tahun saya menjalankan profesi itu. Dan saya menemukan training-training yang cuma sejam, 2 jam, bahkan sehari 2 hari. Itu nggak mengubahkan kok. Ya adalah beberapa yang mengubah, tapi umumnya tidak mengubahkan. Kenapa? Karena ada namanya learning matrix, Mbak Uli. Secara cepat ini ya. Ya. Learning matrix itu ada 4. Yang pertama, tahapan pertama adalah namanya unconscious incompetence. Artinya, aku tidak sadar bahwa aku tidak tahu sesuatu atau aku tidak mampu sesuatu. Okay. Unconscious incompetence. Di atasnya ada conscious incompetence. Artinya, aku sadar bahwa aku tidak tahu sesuatu atau belum mampu sesuatu. Tapi di atasnya, Mbak Uli, conscious competence. Artinya, aku sadar bahwa aku mampu. Tetapi paling tinggi adalah unconscious competence. Aku sudah tidak sadar lagi bahwa ternyata aku mampu melakukan sesuatu hal tertentu. Contoh, itu ada seorang wanita yang tidak bisa masak. Dan dia nggak sadar bahwa dia nggak bisa masak. Kenapa? Belum ada kebutuhan masak. Selama ini mama yang masak, mbak yang masak. Dia mah nggak usah masak. Sampai dia menikah dengan seseorang yang doyan makan. Dan suaminya itu nggak mau makan di luar. Nggak suka GoFood. Maunya makan di rumah. Masakan istri pula. Wah, dia baru sadar nomor 2 berarti. Gua nggak bisa masak, jadi harus belajar masak. Oke. Karena itu dia naik ke level 3. Conscious competence. Dia ke dapur, dia lihat resep-resep gitu, dia masak, tapi dia begitu sadar berapa banyak garam, berapa banyak kecap. Itu melelahkan. Tetapi kalau dia bisa melewati masa-masa 3 melelahkan itu, harinya tiba, dia tiba di level 4. Apa itu? Unconscious competence. Waktu dia masak, udah nggak perlu melihat resep, udah nggak perlu mikir lagi, dia sudah masak dan hasilnya enak. Sama seperti orang pertama kali nyetir, itu stres banget. Mana yang namanya gas, mana yang namanya rem, sampai akhirnya bisa nyetir sambil ngobrol dengan temennya. Nah, untuk sampai di level 4 di dalam kehidupan, membangun yang namanya prinsip dasar kehidupan. Itu tidak bisa tanpa disengaja, Mbak Uli. Okay. Itu harus disengaja. Pulang dari tempat kerja, berikan waktu untuk belajar 2 jam. Selama 6 kali berturut-turut. Itu pun kalau kurang, ambil lagi kelas yang sama. Ikut coaching grupnya sampai harinya akan tiba. Kita akan mulai merasa, aku mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, Bauli, kita bisa relevan. Saya tidak menjanjikan bahwa itu membawa kita menjadi orang terkaya di dunia. Karena kalau Anda mau menjadi orang terkaya di dunia, cari guru yang lain. Aku mengajarkannya berbeda. Saya itu mengajarkan TML, justru mengejarnya level menengah. Bukan level tertinggi. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk punya jet pribadi. Oh, gue juga nggak punya. Dan memang saya tidak mencari itu. Gitu loh. Tapi level menengah di mana Bapak Ibu untuk sekolahkan anak ya cukup lah. Untuk ya tidur di tempat yang ber-AC, mandi air hangat di malam hari atau pagi hari ya cukup lah. Tapi lebih daripada itu, Anda punya waktu untuk ngobrol dengan istri, dengan suami, ngunjungin orang tua, bisa memberikan waktu untuk menolong orang-orang, ngobrol dengan orang yang kesepian. That's life. That's life. Harusnya hidup tuh begitu. Yang mana minggu depan kita akan bahas lebih detail mengenai hal ini untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan damai bagi kita semuanya. Siap. Pak Eloy, terima kasih. Wah, ini perbincangan kita lanjut ya minggu depan ya, Pak Eloy. Yes, Mbak Oli. Banyak banget yang masih harus dikulik. Kalau kita berbicara mengenai pembiasaan ya, jadi tidak cukup hanya pada tahap paham, just know gitu, tapi harus masuk kepada do, lalu lanjut lagi ke be.
begitu ya. Nah, besok minggu depan kita ngobrol panjang lagi, Smart Listener. Silakan, kami selalu merindukan Anda untuk bisa bergabung dalam perbincangan Smart Motivation lewat WhatsApp kami, juga melalui berbagai kanal yang kami siapkan untuk Anda. Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the connector. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.